lihatlah studio kami yang masih berwarna-warni. Masih di suasana ulang tahun pagi-pagi Ambiar. Betul. Ini sama seperti Dewi Persik hitam-hitam kok. Kenapa bajunya hitam-hitam? Hitam, Teretet. orangnya hitam, tapi manis orangnya. Tapi ya. Lihat Ibran. Kamu bajunya hitam-hitam apakah sedang berbahagia? Bukan. Saya Berduka. apapun yang Justru lagi terjadi, berduka hatinya. apapun yang terjadi dalam hidup saya mensyukuri nikmat Tuhan. Iya dong. Mau baik mau buruk itu pasti yang terbaik dari Tuhan. Makanya Wi kalau cari cowok tuh kayak kita bertiga yang lembut-lembut begini. Iya. Hati-hati sama yang lembut-lembut begini. Ini lembut. Sembarangan lembut. Enggak. Tapi hati-hati ya. Best. Tapi ya aku lihat kostumnya Iya. pagi hari ini bagus sekali Kak Dewi. Luar biasa Dewi Persik ini ya. Manja. Maleng, kau maleng, jangan teriak maleng. Bila kau maleng, jangan berisik. Gini, aku cuma bilang aja pokoknya buat sobat Ambiar di luar sana kalau cari pasangan, cari yang benar-benar mengerti kita apa adanya, yang benar-benar nggak kasar lah. Masa kalau laki-laki, ya laki-laki memang harus keras tapi tekad dan niatnya, tapi nggak boleh kasar sama perempuan, itu yang paling penting. Nah, Iya, karena apa? Kalau misalkan kita udah dikasari, Betul. perempuan itu secara mental dia akan trauma dan susah untuk Betul. disembuhkan. benar. Tapi ini ngomongin soal kekerasan ya sobat Ambiar, Yes. kita tahu kemarin ada yang viral di media Ya, sosial. ini bukan, Iya ini loh, bukan iya. KDRT loh ya, bukan. Iya makanya gue bilang kok hitam om. Enggak, itu habis botox bekas suntikan kok itu. Sobat Ambiar kemarin yang viral di media sosial ya. Jadi kita tahu bahwa putra Kira dari dari Disco. Willy Dozen, Leo Dozen ini diduga melakukan tindak kekerasan kepada sang mantan kekasih. Ini baru dugaan ya. Dan memang sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Kemarin juga sudah ada press conference-nya, sudah meminta maaf. Tapi sebelumnya kita mau mengingatkan kembali buat Sobat Ambiar atas apa yang terjadi kepada Riona yang merupakan mantan dari Leo Dozen. Kita akan saksikan dulu yang satu ini. Iya. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan ini dia Rino Aurora dan juga sang ibunda tercinta Yuliana Asad sekaligus juga sebagai kuasa hukum. Iya. Selamat pagi. Selamat pagi. Halo. Apa kabar? Tadi udah apa kabar? Iya. Gak apa-apa lah. Silakan yuk. Silakan. Halo saya. Selamat pagi. Apa kabar cantik ayo saya? Sobat Ambiar, ini dia Rinoa dan juga sang mama betul? Mama. Yuliana. Iya. Mama Yuliana. ini mamanya. Ini mamanya. Mama. Oh, Kayak adik kakak lu. Iya, aku nggak nyangka. Mamanya? Iya, mamanya. Bener mamanya? Iya Benar. mama. Itu yang masih muda loh ya. Rinoa, yang pertama kami semua turut prihatin atas apa yang terjadi. Kami juga tentu saja turut bersimpati dan kami jelas di pagi-pagi Ambiar menolak dan juga tentu saja kita tidak pernah membenarkan apapun yang dinamakan kekerasan. Ya. Tapi tentu saja Rinoa dan juga Mama Yuliana kami semua di sini mengucapkan terima kasih sudah hadir di pagi-pagi Menyempatkan waktunya Ambiar. datang ke sini ya saya. Silakan buat Rinoa dan juga Silakan, Mama Sayang. Yuliana boleh duduk. Sobat Ambiar, ini dia Rinoa seperti yang kita saksikan di tayangan tadi, ini juga menjadi viral di media sosial. Rinoa, kalau boleh tanya, berarti betul ya bahwa Leon Dozen adalah mantan kamu? Betul. Berapa lama pacaran? Pacarannya setahun, Kak. Pacarannya setahun, 1 iya. tahun. Oke. Itu kejadiannya ketika viral di media sosial, kamu dipiting leher ya, sampai dia mengeluarkan kata-kata kasar itu kejadiannya sudah putus? Kejadiannya kan ada 2 kali ya, Kak, di dalam video sama foto yang beredar ya. Yang pertama itu masih pacaran, yang kedua udah putus, Kak. Yang dipiting lehernya itu udah putus? Enggak, itu masih pacaran. Oh, itu masih pacaran? Oh, oke. Kalau boleh tahu itu kejadiannya kapan ketika kamu dipiting? Yang di video yang beredar itu tanggal 30 September di daerah Cinere. 30 September. Iya, betul, Kak. Oke Daerah baik. Cinere. Itu permasalahannya kenapa ya kok sampai ributnya kayaknya keras sekali gitu? Sebenarnya permasalahannya tuh kecil, Kak. Yang pertama, kejadian pertama itu cuman karena aku nggak mau ngirimin foto yang aku rasa aku kurang bagus di situ loh. Aku bilang kita foto lagi aja, cari yang bagus. Tapi dia nggak mau, maunya foto yang itu. Cuma iya. karena foto yang menurut kamu tidak bagus, kamu maunya dihapus saja. Iya benar. Tapi dia foto tidak mau. selfie doang biasa gitu loh. Oke. Akhirnya dia di situ teriak-teriak. Terus aku coba kabur kan dari dia. Terus aku ditangkap lagi sama dia gitu. Terus akhirnya dipiting gitu loh, Kak.
Cuma karena foto aja? Iya benar, aku juga heran kenapa dia emosinya bisa menggebu-gebu kayak gitu Kak. Oke, Riona, berarti kamu kan mengenal dia kurang lebih 1 tahun ya, karena pacarannya 1 tahun. Memang secara karakter Leon Dozan itu seperti itu, gampang marah, maksudnya hanya karena foto saja kok bisa temperamen lah gitu. Di awal enggak Kak, di awal baik banget, sampai aku ngerasa aku selama pacaran, aku berada di healthy relationship sama Leon. Tapi kok lama-lama, kok Leon jadi kayak gini. Apa dia pernah menceritakan mungkin pernah punya trauma di masa lalu, di masa kecil atau kayak gimana? Enggak, aku nggak tahu atau ya kalau mungkin itu, dia Kak. diperlakukan oleh orang tuanya seperti itu sehingga dia ada kan yang karena sering diperlakukan keras akhirnya membuat dirinya jadi kasar. Mungkin dia pernah curhat sama kamu? Ya, pernah nggak curhat seperti itu? Yang aku tahu dia dididik keras sama papanya, kalau sama mamanya lembut. Oke. Buat Rino, kita mau kasih lihat artikel yang satu ini, nanti kamu boleh tanggapi ya atas apa yang terjadi terhadap kamu. Leon Dozan tega memiting Rinoa Aurora karena cemburu. Tadi kamu bilang alasannya karena foto, kamu nggak suka minta dihapus, tapi di artikel tersebut dibilang karena cemburu. Tanggapannya untuk artikel yang barusan? Kan tadi aku bilang ada 2 kejadian ya. Itu yang media tahu sebenarnya. Yang orang lain nggak tahu, di sebelum-sebelum itu juga sebenarnya Leon udah sering kasar sama aku, tapi aku nggak punya bukti. Aku cuma punya bukti di 2 kejadian terakhir. Terus soal yang Leon cemburu itu terjadi di kejadian kedua. Itu posisinya kita udah putus, Leon datang tiba-tiba di tempat aku, dan Leon melihat aku merespon chat laki-laki lain. Padahal posisinya Leon itu udah sama orang lain gitu loh Kak. Jadi udah putus, intinya karena kamu sama laki-laki lain, padahal kamu tahu sendiri dia sudah punya cewek lain. Betul. Dia nggak terima. Betul, dia nggak terima. Di situ aku heran juga kenapa Leon egois banget gitu loh. Dia udah sama orang lain Kan dia tapi udah nggak mau punya ngelepas cewek, aku. kamu boleh dong punya cowok. Iya benar, harusnya begitu Kak. Cuman nggak tahu, aku juga heran kenapa Leon egois. Dia mendatangi kamu gitu. Iya, dia datang tiba-tiba. Di mana kejadian kedua itu? Di lobi di depan kosan aku di parkiran. Itu yang ada videonya itu? Bukan. Iya, kalau itu kejadian pertama di Cinere Bella. Itu kamu sampai, mohon maaf nih, kejadian yang sangat fatal banget itu kemarin. Iya Kak. Yang sampai kamu luka-luka di badan itu. Iya benar. Itu Sebelumnya aku pernah nggak luka-luka? pernah juga. Pernah Biru-biru. juga. Itu karena cemburu juga. Betul, mostly karena Kamu cemburu. melawan Kak. nggak? Aku berusaha melawan, tapi Leon itu perawakannya terlalu besar Kak. Ya Aku namanya mau- tenaga perempuan gimana sih? Iya. Umur kamu berapa sih sayang? Aku 19. 19. Rinoa, berarti ini sebetulnya kejadian yang kamu alami, dugaan kekerasan ini bukan pertama kali, bukan kedua kali, tapi sudah berkali-kali. Betul. Yang pertama kali, kamu masih ingat, itu berapa bulan setelah pacaran? Leon udah mulai kelihatan kasar di sekitar bulan Juli. Itu pas kita di Dufan, aku pengen foto sendiri kan Kak. Tapi Leon nggak ngizinin, Leon maunya aku foto sama dia terus, nggak boleh foto sendiri. Akhirnya aku tuh berantem sama dia, cekcok, badan aku diangkat, sampai sendal aku putus, ditarik-tarik sama dia. Sampai aku keseleo kakinya Kak. Oke. Jadi beberapa bulan pacaran udah ada kekerasan seperti Iya, itu ya? Dia melakukan itu, dia cinta nggak sih sama kamu? Over possessive. Iya benar, Ya, over oke. posesif Kak. Buat Rinoa, kamu cerita nggak sama mama ketika saat kejadian Iya, pertama? pertama. Atau kamu baru cerita setelah beberapa kejadian kekerasan yang kamu dapatkan dari Leon? Aku cerita ke mama pas di Cinere Bella View itu kayak yang aku dipiting, yang ada video yang Leon mengata-ngatain situ sih. Berarti sebelum-sebelumnya kamu nggak pernah cerita? Enggak, karena aku ngerasa mungkin Leon karena kecapean aja jadi emosi. Aku sih yang terlalu banyak memaklumi orang, terlalu banyak maafin gitu loh. Kamu juga, tapi kan kamu nggak mungkin diam aja dong. Kamu juga membalas dong apa yang dia lakukan ke kamu kan. Masa kamu diapa-apain kamu diam? Kamu kan harus membela diri kamu. Ya, aku berusaha membela diri tapi nggak bisa Kak. Tapi Badan Tapi terlalu video gede gitu loh. video yang viral itu siapa yang merekamnya? Aku yang merekam, tujuan Iya, aku. tangan begini soalnya. Ya, tujuan Oke, aku buat- merekam itu untuk kirim ke mama karena aku udah merasa terancam. Aku nggak tahu soalnya mama aku jauh kan. Aku bilang mah ini posisi aku sekarang kayak gini. Aku langsung Sherlock, aku bilang aku takut mah. Nanti kalau seandainya ada yang terjadi amit-amit aku kenapa-napa, aku di sini sama aku Sherlock gitu loh. Oke, buat Mama Yuliana, pertama kali mendengar
cerita dari Rinoa, Putri sendiri mendapatkan kekerasan dari orang yang dekat dengan dia. Apa dalam pikiran Mama saat itu? Saya kaget waktu itu. Kaget karena Rinoa kan sendiri. Terus waktu itu Rinoa langsung kirim video itu. Terus saya saat itu langsung langsung WA ke Pak Willy gitu. Ke Pak Willy. Oh, memang kenal ya? Iya kenal, karena udah sering chattingan. Oke. Langsung bilang, ini Rinoa diapain? Kan udah kejadian kedua kali waktu itu. Diapain lagi nih sama Leon? Ini badannya udah memar-memar begini. Ini ada video nih, anak saya disandra nih, tolong Rinoa gitu. Tapi saat itu nggak dibales, chattingan saya. Tapi waktu itu menurut Rinoa katanya telepon Leon waktu itu. Siapa yang telepon? Papanya langsung Leon. Saat kejadian itu? Iya, papanya langsung nelpon. Terus selama di perjalanan sampai aku pulang, kita teleponan terus sama papanya. Posisinya handphonenya itu di loudspeaker, Kak. Oke, bilang apa saat itu papanya? Willy Dozen, papa dari Leon. Papanya marah-marahin Leon sih. Kamu kenapa kayak gitu? Kamu kalau mau berantem sama cowok di ring, bukan kayak gitu caranya. Terus responnya dari Leon apa? Iya Pak, Leon salah Pak, gitu Kak. Oh, tapi Leon sendiri ngakui aku salah Pak gitu. Iya, tapi habis itu diulangin lagi Kak. Akhirnya aku udah nggak kuat. Oke, Leon, I'm done. Aku udah habis kesabaran aku sama Leon. Ya udah, aku juga kan pengen aku aman gitu loh Kak. Makanya aku memutuskan untuk melaporkan Leon karena aku udah nggak kuat Kak. Oke, kita mau kasih lihat ini artikel, betul atau tidak boleh kamu klarifikasi yang satu ini. Kelakuan mengerikan Leon Dozen nekat kejar Rinoa yang babak belur sampai panjat tembok toilet wanita. Yaitu, wow, ini pernah terjadi? Ini kejadian yang keberapa? Yang pertama. Ya, itu kan aku berusaha kabur dari dia. Aku bilang aku mau pipis, alasan aja karena kan kalau di toilet cewek dia pasti nggak bisa masuk dong. Padahal itu aku mau ngabarin mama kan. Terus pas aku mau ngabarin mama, dia ngikutin aku Kak. Aku pikir tuh dia cuma mau nunggu depan toilet. Ternyata dia masuk ke dalam toilet cewek terus manjat ke atas. Ini di mana? Di mall. Di mall? Iya. Sampai masuk ke toilet Betul. wanita? Terus itu gimana nanti? Itu ada orang yang masuk lagi nggak pada saat lagi itu? Enggak, posisi waktu itu lagi kosong Sepi? toiletnya. Lagi Iya, sepi? lagi sepi. Kalau lagi ada orang kan Bisa jadi kena. ramai Kamu minta juga. pertolongan nggak sih saat itu? Maksudnya Nah, benar. pasti khawatir dong ada siapapun itu ya diikutin Sama mau cowok. kenal atau enggak, mau dekat atau enggak sama Dia lawan jenis. khawatir, makanya difoto sama Oh, kamu ada fotonya? itu kan Iya, lagi ada gitu. fotonya. lagi Aku yang takut fotonya dia karena apa-apain Kamu sih. semuanya Semuanya ngapain di toilet tuh lagi sembunyi kan, menghindar dari dia gitu aku kan. lagi telepon mama untuk Pura-pura mama pipis angkat sebenarnya. video call tuh cepat. Jadi Leon nggak bisa ngapa-ngapain. Oke, buat Mama, saya penasaran. Karena kan sebetulnya berarti Mama sudah tahu dari kejadian pertama ya, dari pengalaman yang Sudah. kurang menyenangkan dari Rinoa yang dialami. Iya, sudah tahu. Sudah tahu. Saat itu kenapa Mama tetap memberikan Restu. kesempatan bagi Rinoa agar tetap dekat dengan Leon Dozen? Karena waktu itu Leon minta maaf. Katanya dia sayang sama Rinoa. Terus katanya dia nggak akan ngulangin lagi gitu. Jadi saya memberikan kesempatan dia untuk berubah gitu. Sempat minta maaf sama Mama langsung? Iya, udah minta maaf langsung. Gitu. Oke. Oke, buat Sobat Ambiar ini juga ada satu voice note, rekaman suara dari Leon Dozen yang barangkali dikirim sepertinya ke Rinoa dan juga menjadi viral di media sosial. Kita dengarkan dulu seperti apa pesan suaranya. Tapi jangan dilaporin udah dong. Jangan panjang masalahnya gimana? Aku kan juga kayak begini mau jangan. Please dong, jangan dong. Anterin aku pulang sekarang, Mama. Tapi video Mama nyuruh aku pulang. Tapi video hapus. Anterin aja, udah kenapa sih? Tapi videonya dihapus. Videonya dihapus. Mau videonya dihapus, mau yang itu mau. Mau videonya dihapus mau. Mau yang aku videonya dihapus. Oke, ini voice record ya. Kamu merekam berarti ya? Iya, betul. Saat di dalam mobil berarti? Betul. Ketika setelah kejadian pas diantar pulang. Ini setelah Willy Dozen ayahnya telepon.
Setelah ini papanya nelpon. Oh, setelah itu ya, oke. Dia meminta maaf karena ada rasa ketakutan bahwa itu bisa dijadikan sebagai bukti gitu ya? Dan di situ aku ngerekam karena aku ngerasa terancam gitu loh. Aku niatnya mau kirim itu ke mama. Iya. Terancam, Mbak. Apakah Ya memang iyalah, kamu kan perempuan, bagaimanapun Iya. sekuat-kuatnya perempuan tetap kalah sama laki-laki kan? karakter atau habitnya atau kebiasaannya memang seperti itu, marah-marah kemudian setelah itu Kak. minta maaf? Betul, kayak gitu terus Kak siklusnya. Aku juga waktu itu udah berusaha untuk pulang sendiri kan. Orang-orang kan pada nanya kok dia masih mau dianterin pulang. Ya karena waktu itu aku nggak bisa kabur. Aku udah berusaha kabur tapi Leon larinya cepet banget. Aku pasti ditangkap lagi sama dia. Itu pikiran kamu seperti itu, Iya bicara benar. sendiri Benar. ya. Jadi yang Tapi Rino, bisa aku lakuin tuh cuman itu doang, ngumpulin bukti. Rino setelah semua kejadian yang dialami sekali, dua kali Iya. sampai sekarang gitu, Iya. kalau lagi diam sendiri gitu saat ini gitu ya, Ada rasa ketakutan. masih ada nggak Iya, Pak? bener. Bukan hanya takut maksudnya, Trauma. tapi masih ada perasaan rasa sayang gitu ada. Bukan cinta ya, sayang gitu. Aku tinggal kasihan aja sih Kak sekarang. Tapi aku udah nggak bisa berharap untuk sama-sama lagi sama Leon, udah nggak. Itu oke, itu rasa kasihan. Next, kamu kan bagaimanapun harus bisa move on ya sayang, harus bisa membuka lembaran baru. Iya, iya. Saat ini ketika kamu melihat laki-laki atau mungkin melihat kayak nyontoh lihat TV ada tayangan-tayangan kekerasan yang terjadi, Iya. apakah kamu langsung flashback dengan apa yang terjadi dalam hidup kamu? Iya, Seperti benar, itu. Kak. Sampai sekarang juga seperti itu. Oke. Oke. Dan kita juga tahu bahwa pada akhirnya dari Renoa melaporkan Leon Dozan dan sudah diamankan pihak kepolisian. Kita mau kasih lihat artikel yang satu ini. Leon Dozan jadi tersangka ditahan usai aniaya pacar, terancam 5 tahun penjara. Oke, buat Mama Yuliana sebagai mama dan juga kuasa hukumnya juga betul Iya. ya. Jadi melaporkan dengan dugaan kekerasan, Iya, penganiayaan. Ya? 351, iya. Oke. Saat itu berapa lama setelah video ini viral sampai akhirnya Mama memutuskan, oke, ayo kita lapor? 1 hari gitu. Jadi pas kejadiannya subuh, Rinoa kuliah sore, malamnya dia kuliah. Setelah kuliah dia baru ceritakan mah ini mah ada yang Noah mau sampaikan ke mama. Ternyata setelah dia selesai kuliah itu, dia nunjukin udah lebam-lebamnya banyak gitu. Terus saya udah prihatin karena udah kedua kali kan. Ya. Ya udah, saya nggak mau nunggu dia, masa mau nunggu dia mati dulu kan. Jadi saya langsung bilang, ya udah Noah, kamu sekarang visum kamu ke Polda Metro Jaya, kamu ke rumah sakit visum, terus langsung bikin laporan aja. Karena mama kan nggak ada di Jakarta, itu perlindungan pertama untuk kamu gitu. Jadi perlindungannya ke kepolisian langsung gitu. Emang mama tinggal di mana? Di Manado. Oh, di Manado. Oh, jadi Renoa di Jakarta? Di Jakarta sama siapa sayang? Sendiri. Oh, kamu Dia 19 sendiri. tahun tinggal sendiri. Ya kayak Tante Dewi dulu juga 19 tahun sendiri. Tapi kamu udah Iya. mengalami kekerasan ya. Tidak mudah pasti buat Mama Yuliana ya, apalagi Iya. melihat anaknya sebagai anak rantau kemudian Iya. mendapatkan tindak kekerasan. Oke, sebelum melaporkan, apakah ada komunikasi antara Mama dengan Willy Dozan, sang ayah dari Leon Dozan? Karena Mama bilang bahwa sempat ada komunikasi sebelum-sebelumnya ya dengan Willy Dozan. Apakah Mama sempat mau bilang dulu atau kasih tahu sama papanya Leon Dozan, saya mau laporin anak kamu nih? Iya, ada. Saya pas waktu kejadian udah saya lihat lebam-lebamnya. Saya ngomong ke Pak Willy, saya telepon dulu tapi nggak diangkat, terus saya chat, saya bilang, Pak Willy ini anak saya udah luka-luka lebam, ini diapain lagi sama saya? Udah cukup sampai di sini. Jangan permainkan anak saya, karena ada bahasa Rinoa katanya settingan yang Noah baca, dikasih baca sama Leon, katanya Rinoa buat having fun aja gitu. Rinoa buat jangan dijadiin istri, Rinoa buat having fun aja. Itu dari siapa Itu ya? dari Leon ke Leon ke Noah, terus Noah bilang ke saya. Jadi saat itu saya udah nggak tahan, saya langsung bilang, Ya Allah. Pak Willy cukup ya, anak saya bukan perempuan murahan nih, bukan untuk dijadiin apa having fun aja, jadi cari aja yang lain. Udah, kami sudah punya cukup bukti-bukti dan visum sudah ada. Bukti-bukti dan visum udah ada, ya udah jelas kan. Jadi kami juga sudah terlalu sakit hati dengan bahasa yang kayak seperti itu kepada anak saya. Itu jelas karena Leon perlihatkan, nggak tahu kenapa chattingan papanya ke Leon
Leon perlihatkan ke Rinoa. Saya juga bingung kenapa Leon perlihatkan bahasa yang harusnya nggak usah diperlihatkan gitu. Bikin kita sakit hati kan. Respon dari papanya atas chattingan anaknya kepada papanya itu apa? Respon dari Willy Dozan? Nggak ada jawaban, balasan juga nggak ada, teleponnya nggak diangkat, chattingan juga nggak ada. Saya cuman chat aja, kita punya batas kesabaran. Dan tidak dibalas ya? Nggak, kami udah punya bukti-bukti dan alat dan visum udah ada semua. Oke, baik. Tidak ada tanggapan sama sekali sampai akhirnya ketika Leon Dozan diamankan pihak kepolisian. Ini ada tanggapan dari Willy Dozan soal penangkapan putranya. Kita mau kasih lihat yang satu. Ada Gero. Oke, Mama, tanggapan dari apa yang disampaikan Willy Dozan? Yang apa ya tadi ya? Bukan penganiayaan. Oh, bukan ya, bukan penganiayaan. Ya itu menurut Om Willy. Itu kan menurut Pak Willy, bukan penganiayaan. Tapi anak saya ini udah lebam, udah luka, dibuktikan dengan visum dan sudah diterima. Berarti kan kalau udah diterima laporannya berarti bukti-buktinya udah cukup gitu. Jadi kalau Pak Willy mau ngomong gitu ya, menurut versinya Pak Willy itu bukan aniaya. Mungkin kalau udah mati kali ya. Oke. Setelah akhirnya Mama sebagai kuasa hukum putri tercinta Rinoa melaporkan ke pihak polisian, apakah ada komunikasi akhirnya yang dibuka oleh Willy Dozan untuk mencoba menghubungi Mama dan juga Rinoa? Iya. Pak Willy meminta maaf. Memang meminta maaf atas kejadian yang terjadi, minta maaf atas kesalahan Leon. Katanya Leon salah dan dia nggak akan membela gitu. Saya nggak akan bela. Kalau salah, salah. Kalau benar, benar. Saya sempat simpati juga dengan bahasa Pak Willy saat itu. Iya. Gitu. Apakah beliau sempat meminta untuk mencabut laporan? Belum pernah meminta mencabut laporan, belum pernah. Tapi meminta maaf ada. Berarti Willy Dozan sebagai ayah siap bertanggung Sangat jawab bijak atas ya. apa yang dilakukan oleh putranya ya. Oke, kita mau kasih lihat artikel yang satu. Leon Dozan jadi tersangka. Willy Dozan dan Betaria Sonata minta maaf anaknya buat gaduh. Kalau Betaria Sonata sebagai sesama ibu, apakah sempat menghubungi juga Mama Yuliana? Iya. Waktu saya masih di Manado, Ibu Beta sempat telepon, tapi saya nggak angkat. Terus WA minta maaf atas kesalahan anaknya, atas kesalahan Leon. Setelah 1 hari baru saya jawab. Saya hanya bisa jawab dulu lewat chattingan karena belum bisa angkat teleponnya. Karena saya paham juga, saya ngerti perasaan ibu itu seperti apa. Karena saya juga ini seorang ibu. Bagaimana saya merasakan apa yang Ibu Beta rasakan, saya juga bisa merasakan. Tapi anak saya juga udah luka lebam, jadi Ibu Beta juga harus pahami gitu. Ya, Bukan luka lebam aja, luka sampai fisik dan psikisnya udah terluka gitu. Sekali lagi kami turut prihatin atas apa yang terjadi untuk Rinoa. Kita berharap tentunya kamu bisa mendapatkan keadilan seadil-adilnya. Mama, sekali lagi terima kasih banyak sudah ada di Pagi-Pagi Ambiar buat Rinoa. Apa yang ingin kamu sampaikan untuk Leon Dozan, seandainya bisa menyampaikan sesuatu untuk Leon? Aku cuma pengen Leon berubah aja. Semoga dari kejadian ini kita bisa ambil hikmahnya, jadi pelajaran buat aku, buat Leon, buat keluarga dan buat kita semua untuk lebih berhati-hati dalam bertindak. Sekali lagi kami turut prihatin buat Rinoa. Semoga kasus ini bisa menemukan titik temunya, dan kita juga yakin bahwa pihak polisian akan melakukan yang terbaik. Dan Sobat Ambiar, sekaligus ini juga pengingat buat kita ya, namanya emosi, segala macam pikiran, itu sebetulnya sangat manusiawi sekali. Tapi bagaimana kita bisa melampiaskan emosi kita, pikiran kita terhadap hal yang positif, bukan hal yang negatif. Kalau misalnya marah, ya kita alihkan dengan misalnya olahraga. Nah, kalau ngomongin soal olahraga, kita akan hadirkan bintang tamu yang satu ini, seorang aktor ganteng yang hobinya nih olahraga. Wah, segala macam olahraga dia coba. Dia dari mulai nge-gym sampai katanya lagi sibuk banget nih basket sama tinju nih. Kalau basket dari zaman dulu, tapi tinju dia sekarang lagi coba-coba juga nih. Sempat bertanding melawan beberapa selebriti tanah air juga. Di Pagi-Pagi Ambiar kita hadirkan, ini dia Mario Lawalata.
tapi saatnya harus tepat. Kasar tuh maksudnya gimana, Seth? Hah? Gimana maksudnya? Maksudnya ya kalau lagi nakal Kayak gini, ceweknya kasar. Lu nggak boleh kasar tapi. Gimana? Kayaknya lagi kayaknya. Mari kok mau dicekek? Ini yang namanya kekerasan tuh namanya. Kekerasan tuh barusan. Kami semua di sini ucapkan terima kasih. Sudah menyempatkan waktunya datang ke sini. Sobat Ambiar, penasaran nggak sih pasangannya Mario Lawato sekarang siapa sih? Sesaat lagi tetap di Pagi Ambiar. Biar